Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man gharrahum qawluhum innallaha karimun rahimun. Ada orang yang ditipu mereka oleh perkataan mereka, sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Sayang. Jadi omongannya benar, maksudnya jelek. Tujuannya jelek. Zaman sekarang nyata mah zaman sekarang omongannya benar, tapi tujuan mereka salah. Kenapa begitu? Karena nafsu yang dipakai bukannya ilmu. Orang kalau nafsu yang dipakai bukan ilmu, yang profesor jadi kayak anak TK. Yang ahli ilmu jadi kayak anak TK. Artinya bodohnya kelihatan. Wa minan nasi, di antara manusia, man yudli bitaqwal abai wa wara'ihim. Di antara manusia ada orang yang mengandalkan dengan takwa bapak mereka, ya, dan waraknya mereka. Jadi ngandalin takwa bapaknya, bahasa kita begitu ya. Ngandalin takwa bapaknya, ngandalin warak bapaknya. Wa dzalika kulluhu muhal. Demikian itu seluruhnya mustahil. Jadi jangan ngandalin bapak. Jangan. Bahkan orang kagak ngakuin kita, ya biarin aja. Bukan urusan ente gitu. Nggak usah kita marah. Iya, orang gak ngakuin keturunan kita apa bangkong kita, nggak usah marah. Amma qauluhu, adapun perkataannya, innallaha karimun rahimun, sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Sayang. Faqad shadaqa, benar, sungguh benar itu. Walakin tapi jami'u ayil Qur'ani dalatun ala anna karam wa rahmatahu bi aywafiqa fid dunya wal khair walil khairati. Akan tapi sekalian ayat-ayat Al-Quran yang menunjuki atas bahwa kemuliaan dan rahmatnya Allah itu, bahwa Allah berikan taufiknya pada dunia lil khairati, bagi kebaikan. Artinya harus ada usaha. Emang benar, tapi harus ada usaha. Wa qala ta'ala, ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Usaha dulu di dunia, entar Allah bagi kebaikan di akhirat. Masa usaha kagak mau dapat kebaikan? Ya. Jangan begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu, siapa saja yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, berikan petunjuk dia, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah Ta'ala berikan dia, ya, terang dadanya dengan bagi Islam, masuk Islam.
summa halla tamada ala karamihi fi rizki. Kemudian mengapa tidak ia berpegang teguh atas kemuliaan Allah dalam rezeki? Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini kenapa enggak kayak begini gitu berpegang teguhnya? Siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia cukup. Wa qala ta'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sekiranya dia tidak sangka, dari sekiranya tidak ia sangka-sangka. Fa amara bi tawakkuli 'ala Allah fi rizqi wa ta'wili 'ala karami fala yaf'alu. Wa amara bil 'amali lil akhirati fa yatawakkalu. Wa hadza ghayatul inqasi. Fa amara, maka Allah Ta'ala perintahkan bitawakuli, dengan tawakal Allah atas Allah, fi rizki, dalam rizki, wa ta'wili, dan menyerahkan ala karami atas kemuliaan Allah, fala yaf'alu, maka dia tidak lakukan. Wa amara bil amali, dan Allah perintahkan untuk beramal lil akhirat, bagi akhirat, fayatawakkal, lalu dia bertawakal. Wa hadza, dan ini ghayatul inqasi, puncaknya kebalik. Iya. Ya, bahasa kita maunya enaknya aja. Ya, enggak mau usaha, dapat gaji. Jadi omelin sama bosnya. Ya, datang-datang nagiin. Ya, nagih gaji. Itu kerjanya mana? Diomelin ya. Jadi kalau mau masuk surga ya beramal di dunia. Beramal di dunia. Ulama-ulama amalnya puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, ada yang setiap hari. Ada yang 8 hari. Dulu kita baca sini deh. Ada yang 40 hari, kagak makan 40 hari. Ada yang 60 hari. Sampai umat Nabi Isa heran. Ada umat Nabi Muhammad SAW sampai nyamain Nabi Isa, sampai dikatakan kalau kamu bisa ngalahin Nabi Isa ya lebih daripada 40 sampai 40 ya, kalau kamu sampai 40 saya masuk Islam. Baik kalau begitu sampai 40. Tambahin lagi dah 60, tambahin lagi 60. Kagak makan. Jadi kalau ya yang puasa setiap hari masih makan ya enggak ada apa-apanya tuh. Masih belum ada apa-apanya. Ini kagak makan sesudah puasa wisol ya. Sampai akhirnya tuh orang Nasrani masuk Islam. Ada yang kuat kayak begitu. Wa amma man yudli. Nah, kalau tadi itu masalah untuk di akhirat. Ya. Sekarang wa amma man yudli bi wara'il aba'i wa taqwa nasabi. Adapun orang berpegang teguh ya dengan ya maksudnya mengandalkan, adapun orang yang mengandalkan man yudli, yudli asal kata ini mengumumkan itu ya. Maksudnya ini berpegang mengandalin, orang yang ngandelin biwara'il aba'i, dengan waroknya baba pendahulunya apa namanya nenek moyangnya, wa taqwa nasabi, taqwa nasabnya. Itu ada catatan nomor 2 itu. Catatan nomor 2. Wa fil Ihya'i, dalam kitab Ihya ini Imam Ghazali mengkritik Alawiyah. Alawiyin ya. Akal Alawiyah. Bukan Alawi di sini bukan Ba Alawi, bukan. Nah, beda itu ya. Ba Alawi dengan Alawiyah. Kal igtiraril alawiyati, seperti tertipunya orang Alawiyah.
binasabim dengan nasab mereka, wa mukhalafati sirati abaim dan menyalahi sirah perjalanan bapak mereka, fil khaufi wa taqwa wal wara, ya, dalam takwa dan wara. Mereka menyangka bahwasanya mereka lebih mulia atas Allah daripada bapak-bapak mereka, karena bapak mereka itu berada di puncaknya wara dan takwa, ya. Dan mereka itu orang-orang yang takut, sedangkan mereka ma'aghayatil fiski wal fujuri. Masya Allah. Ini Imam Ghazali ngomong begini. Ini yang keturunannya asli, bukan sekarang nggak asli, bukan, maksudnya diperdebatkan yang sekarang. Bagaimana yang sekarang Imam Ghazali, wah, artinya apa? Ada orang perdebatan seperti ini, kita jangan nyalahin sono kemari, jangan. Imam Ghazali ini masih mengkritik ini. Imam Ghazali mengkritik yang keturunan Nabi itu masih nyambung, dekat, kan 500 tahun ya. Imam Ghazali wafat itu dekat. Maka dikatakan wa hum ma'aghayatil fiski wal fujur. Ini artinya apa di sini? Jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Kita liatin aja, kita nilai aja sendiri, jangan banyak ngomong, udah. Jadi berantem ya. Jadi berantem. Ya, apalagi yang ta'asuban banget. Aduh, ya Allah. Ya, jangan. Jadi gunakan akal cerdas kita. Kalau kita pengen biar kita jangan salah, kita lihat aja. Kalau saya masih liatin dari dulu, udah 3 tahun saya tumpuin. Maksud saya tuh supaya jangan sampai mencela orang yang tidak pantas untuk dicela. Jangan sampai menghina orang yang tidak pantas untuk dihina. Biar kita nilai pakai ilmu kita sendiri gitu. Yang benar mana, yang salah mana. Jadi kita enggak ikut-ikutan. Ya. Falyanzur, maka hendaklah ia perhatikan ila qaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala Nuh, kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salihin. Sesungguhnya dia itu bukan daripada keluarga engkau. Sesungguhnya dia itu amal yang tidak soleh. Iya. Ini nasihat Nabi Nuh kepada istrinya kan begitu ya, kepada ahlika istrinya nih ya, yang kagak ngerti. Ya apa? Istrinya Nabi. Kalau enggak laisa min ahlika, enggak diakuin istri. Innahu amalun ghairu salih. Sama keturunan Nabi pun begitu. Jadi jangan sampai kita enggak menggunakan akal cerdas kita. Ini Imam Ghazali pakai begini. Wa ila qaulihi, dan kepada perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, lamasta'zana minallahi ta'ala ayazura qabra ummihi wa yastaghfiru laha. Tatkala, dan kepada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tatkala ia minta izin daripada Allah Ta'ala, Nabi minta izin kepada Allah agar ia dapat menziarahi kubur ibunya dan memintakan ampun kepada untuknya. Fa'azina lahu, lalu Allah mengizinkan baginya fi ziyarati, dalam ziarah, walam yu'zan lahu fil istighfar, namun tidak diizinkan baginya pada istighfar. Ziarah boleh, tapi minta ampun jangan ya. Masya Allah. Begini apa maksud ini? Allah marah banget ya.
Allah marah banget. Fabaka lidzalika, maka dengan sebab itu Nabi nangis. Nabi nangis. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsa, orang yang dapat menundukkan nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal bagi apa yang setelah mati, wal ahmaku, orang yang dungu, bodoh. Bodohnya banget kalau ahmak nih. Bodoh banget apa tuh? Goblok ini. Ngomongnya gak enak. Ahmak adalah man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia mengharapkan kepada Allah akan harapan belaka. Harapan belaka. Maksudnya apa? Ampunan dosa. Dia minta ampun sama Allah. Ampunan dosa, minta ampun sama Allah. Ya, tapi tidak melakukan hal-hal yang bisa diampuni, malah dia melakukan maksiat. Lam ketahui oleh mu'annal akilal basira, bahwa orang yang cerdas lagi yang dapat melihat mata hatinya, al mustaghila, yang sibuk tulal laili, sepanjang malam, wan nahari, dan siang, bi taati, dengan taat, ma'ajtina bil ma'asi abadan, serta menjauhkan kemaksiatan selama-lamanya, yakunu khaifan min su'il khatimati, adalah dia termasuk orang yang takut daripada su'ul khatimah. Jadi yang menunjukkan takut su'ul khatimah adalah amalnya, bukan ucapannya, juga bukan doanya aja, tapi amalnya. Walaupun dia enggak doa, ya, minta dia jangan dijauh, dia nggak doa biar dijauhkan daripada mati su'ul khatimah, tapi amalnya menunjukkan kepada, ya, orang yang takut daripada mati su'ul khatimah, ya, dia termasuk ini. Dan yang paling penting adalah amalnya, ya, bukan omongannya. Ridoin saya, guru, kiai, ridoin saya, emak, baba, tapi perbuatannya bikin kagak ridho. Jangan begitu. Orang sekarang kan banyak begitu, ya. Ridoin saya, tapi perbuatannya bikin nyebelin. Jangan begitu. Nah, kita kuatin apa? Perbuatan kita yang bernilai ridho. Wa yas'alullah ta'ala ayyusbitahu, ya, dan dia minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tetapkan dia. Maksudnya apa? Istiqomahkan dia. Bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang tetap. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat, wa yakhafu, dan dia takut, sawa'iqal qadari, ya, akan petir takdir. Petir takdir apa tuh? Ya, maksudnya petir takdir ini, ya, godaan-godaan yang menjerumuskan.
Petir, petir kan ya, jadi takdir seperti petir gitu ya. Ini balaghah ini ya, ya. Musnad ilaih ini qadar ya, ya takdirnya seperti petir. Petir itu apa? Kaget ya. Ya, al-qadru kas-sama, al-qadru kas-sawa'il, kas-sawa'ik ya. Al-qadru kas-sawa'ik. Jadi al-qadaru kas-sawa'ik. Jadi takdir seperti petir. Jadi apa? Petir itu gimana tuh? Mengagetkan ya. Mengagetkan. Dia takut daripada sesuatu yang kaget. Kok bisa begini? Nah, jadi bisa kita artikan ya, godaan-godaan yang menjerumuskan. Kita nggak sadar itu datang kepada kita, menggoda kita, terjerumus kita. Dari jauh-jauh waktu kita katakan saya nggak bakal terjerumus. Kenapa datang ini cobaan kita terjerumus? Nah, orang yang berakal selalu takut dengan itu. Orang yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab.